Misalnya nih, kok aku tuh merhatiin kamu tuh tiap hari ya. Kamu tuh produktif banget sih, luar Hmm. biasa deh. Video-videonya banyak gitu ya, kontennya kontennya tuh keluar terus, produktif Hmm. banget gitu kan ya. Aku jadi berpikir, Teddy ini kayaknya pengen ngetop deh ini orangnya. Bener gak sih? Pengen ngetop, pengen jadi artis gak kesampaian. Oke, selamat siang. Welcome to Better Leader, Tante Ratna. Yeay! Wah, ini yang kedua kali ya? Yang kedua kali nih. Wih, Kedua kali diundang sama Teddy. itu Yeay! yang pertama yang nonton banyak loh. Us, luar Wah, biasa. ya emang cocok. Ya emang cocok lah sebagai artis ibu kota. Ibu kota Nah, bagian mana gitu ya? jadi yang pertama tuh kan kita bahas soal ini ya, Feedback apa ya. feedback gitu. Mhm. Tuh. Kenapa Teh? Ternyata banyak yang butuh itu. Banyak yang Iya, butuh ya. jadi either either apa namanya orang-orang yang baru mimpin gitu ya. Benar. Jadi waktu kan aku biasanya video itu kan kita sebarin tuh ke Mhm. apa peserta-peserta kelas maupun ke komunitas atau grup yang lain itu kan Ya. wah ini nih ini yang dicari-cari ya kan gitu ya banyak yang merasa senasib sepenanggungan dengan Tante Ratna yang cerita di awal itu. Iya, banyak yang berpengalaman yang sama atau mirip gitu kali ya. Oke. Mhm. Nah, teman-teman semua, ini adalah episode lanjutan ya sama Mbak Ratna gitu ya. Mungkin sudah kenal dari video yang sebelumnya tentang Mbak Ernesta Ratna ini yang suaranya penyiar itu ya, memang asli penyiar ya kan. Yang tidak benar adalah pramugari ya. Yang sebenar. Jadi kita Cuma akan cuma lanjutkan. bagian rekrutnya aja. Oh iya, merekrut jadi lebih tinggi itu kastanya ya, perekrut pramugari ya. Oke, nah kita akan bahas soal sesuatu yang makin ini nih, makin santer di era medsos, baratnya ya, di era Hmm. media sosial ya. Jadi eh, di era medsos itu katanya begini ya, orang itu apa namanya Mhm. makin makin gampang untuk terpancing emosi gitu ya. Hmm. Nah, kemarin ya, Mhm. tiba-tiba ada temanku yang dia bermaksud mau memposting komen di statusku di Ya. Facebook ya kan. Tapi dilalah nggak bisa ke post-post, mungkin karena sinyal atau apa gitu ya. Oke. Lalu kemudian dia memutuskan untuk menjabri ya lewat WA gitu ya. Yang komennya memang menarik perdebatan, menarik perdebatan. Ya, tapi sebenarnya sepertinya nggak bermaksud demikian ya. Oh. Hanya memang yang dituliskan itu kalau dipahami secara tidak tepat memicu Mhm. perdebatan. Jadi memang zaman sekarang itu even orang yang kita kenal pun bisa aja salah paham gitu ya, Oh, gampang ya, debat ya kan apalagi di grup WA yang macam-macam. benar. Nah, tapi pandangan Mbak Ratna dulu sementara tentang tentang situasi itu benar nggak sih kira-kira? Kayaknya atau bukan kayaknya, iya bener banget sih. Jadi kalau aku ngelihatnya gini deh, Hmm. ya kita tuh manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa lepas Hmm. dari yang namanya berinteraksi, Hmm. berkomunikasi kan Hmm. gitu kan. Nah sekarang itu rasanya kayaknya eranya udah era kayak dibebaskan semuanya, mau ngomong Hmm. apa aja boleh gitu Hmm. kan ya. Walaupun sebetulnya kita punya kebebasan memilih, tapi kan kita juga punya hati nurani. Kan gitu juga. Seven habit banget ini. Iya bener ya kalau katanya coffee kan, di Hmm. era-era sekarang yang penuh tantangan, kayaknya Seven Habits tuh bener-bener kepake. Jadi maksudnya Hmm. sekarang tuh kan banyak tantangan banget. Di antaranya tantangannya adalah kebebasan untuk berkomunikasi. Itu kan juga Hmm. challenge juga kan. Waduh bebas Hmm. nih mengutarakan pendapat gitu. Tapi ya hati nurani kita pakai juga dong gitu kan ya. Hmm. Kita membayangkan juga dong ini kata-kata kita itu nanti menyinggung perasaan apa enggak, membuat Ya. relasi ini menjadi bagus atau malah bentrok kan begitu. Hmm. Nah, apalagi kalau di tulisan. Nah, jadi Tulisan memang riskan juga yes, gitu. makin riskan karena nggak bener-bener ya. Karena gini, si orang yang komen di medsos itu sering kali kalau kita ketemu langsung mungkin dia nggak bakal komen.
Ya kan? Atau Zoom aja deh, di Zoom gini. Kayaknya nggak bakal komen begitu. Hanya karena itu tulisan, jadi Jadi berani ya, iya jadi jadi berani gitu kadang. terdorong Nah, untuk menulis, jadi berani gitu ya. jadi konfliknya sama ya, impact konfliknya sama, tapi sebenarnya tindakan berkonfliknya tuh kayaknya ringan ya, padahal dampaknya panjang Dampaknya, juga. dampaknya Ya, bahkan kayak lebih besar gitu. mungkin daripada ketemu. Nah, itu pertama ya. Jadi memang hati-hati juga berkomunikasi, apalagi lewat tulisan. Mm-mm. Kita nggak ngebaca tone suara, kita nggak Mm-mm. ngelihat ekspresi wajah orang gitu kan. Mm-mm. Jadi membuat bebas untuk menginterpretasikan itu gitu Nah, kan ya. Jadi orang liar banget tuh iya, menginterpretasikannya. Padahal mungkin yang nulis sih lempeng-lempeng aja, nggak ada iya, apa-apa betul, gitu betul, kan. betul. Maka dari itu memang khususnya nih ketika Mm-mm. kita berkomunikasi, khususnya ketika berkonflik nih, Ted. Nah, itu kan yang pengen kita angkat sebenarnya sekarang ini kan, gitu Mm-mm. ya, bahwa dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi itu kan gak mulus-mulus aja ya tiap Yes, saat ya. yes. Aduh, kayak mungkin di surga ya kalau kayak gitu ya, mungkin. Belum pernah ke sana Enggak, juga belum pernah sih. juga, jadi nggak tahu juga. Ya, moga-moga demikian ya. Jadi itu yang mesti kita sadari dulu kali ya, kesadaran diri bahwa setiap orang itu background-nya beda-beda, Mm-mm. paradigmanya beda-beda, dan mungkin kita sendiri kadang-kadang juga nggak sadar untuk berbicara nggak enak, sehingga ada konflik. Nah, Mm-mm. masalahnya sekarang, ya itu akan kita bahas, gimana sih Yes. kalau ada konflik Nah, berkomunikasi antara saya dengan orang lain, yes ya. Dan gitu. sebelum ngomong konflik ya, tadi aku menurutku angle pertama tadi ya, situasi sekarang makin gampang konflik. Bukan karena orang misalnya di jalanan lebih banyak emosian, tapi karena ada media lain yang memungkinkan konflik itu lebih mudah terjadi ya di media Ya, sosial. Tapi mm-mm. angle yang kedua ya mungkin ya Mbak Ratna dan teman-teman semua ya, kalau kita lihat eh, orang tuh kerjanya makin macem-macem ya. Satu kantor itu beda ras, beda agama, beda suku, bahkan Mm-mm. beda negara itu udah biasa ya di zaman Udah sekarang. Kalau biasa banget. let's say 30 tahun Mm-mm. yang lalu satu perusahaan tuh bisa Jawa semua misalnya gitu ya. Atau Batak semua, atau minimal orang Indonesia semua lah ya. Nah, sekarang itu Mm-mm. yang namanya Udah beda gaduh-gaduh lah ya, bangsa. Iya, beda jadi kayaknya negara segala macam, benar-benar jadi kayaknya kemampuan untuk manage konflik ya karena diversity itu jadi makin diperlukan karena sebenarnya ada diperlukan. kekuatan ya, kekuatan di perbedaan. Cuman kalau nggak Mm-mm. ada skillnya ya, ya mungkin Ya, apa namanya ya kekuatan itu malah jadi kekuatan untuk saling menyerang kan gitu betul. kan. Jadi bumerang ya. Oke, nah gimana nih kalau kalau Mbak Ratna sendiri memandang atau mungkin kita dudukkan dulu lah ya, yang Mm. disebut konflik tuh sebenarnya apa sih? Ya kan? Nah, iya. Jadi khususnya di sini topiknya adalah kita berbicara tentang crucial conversation lah ya, Wih. gitu. Karena emang ya itu tadi background-nya sebagai manusia itu kita nggak terlepas dari namanya berkomunikasi, berinteraksi, Hmm. bekerja sama. Nah, ketika terjadi crucial, oh tapi bener ya, kapan disebut crucial itu tadi gitu Iya, ya, iya. Tete? Oh kapan? Oke. Jadi ketika kayak kita ngobrol-ngobrol, terus Hmm. tiba-tiba ada perbedaan pendapat nih. Perbedaan opini, perbedaan pendapat yang mana itu Hmm. seringlah kita alamin gitu Ya, kan ya. ya. Perbedaan pendapat. Itu pertama. Lalu yang Definisinya kedua, beda pendapat ya. pertama misalnya beda pendapat. Jadi Hmm. ada tiga elemen nih. Yang Ya, pertama ya. ada beda pendapat, yang kedua adalah kemudian bikin emosi tinggi nih. Oh. Emosi tinggi itu ya kayak pengen pengen marah, pengen gebrak Hmm, gitu ya, hmm, pengen bahkan mungkin pengen nangis. Jadi emosi tinggi. hmm. Beda pendapatnya bikin emosi tinggi gitu kan. Terus Oke. yang ketiga adalah ketika ada resiko yang tinggi juga. Jadi ada tiga elemen itu. Oke. Resiko tuh di sini bisa resiko macam-macam, resiko karir, misalnya Hmm, mungkin hmm, kalau pekerjaan yang nggak dikerjakan karirnya macet, misalnya resiko hmm, karir. Yang kedua bisa juga loh resiko itu ada relasi. Jadi hmm. ketika aku sama kamu nih, Ted, lagi diskusi, diskusi, terus tahu-tahu aku marah-marah, nangis gitu ya. Hmm, hmm. Kan nggak mungkin kamu yang nangis lah ya. Di belakang sih kalaupun Mia. Mungkin di depan kamera begini nangis. Oh gimana sih, Ted? Lu gimana sih? Tak lu nyakitin banget datang gitu. Karena beda pendapat, terus emosi tinggi, terus udah gitu kita musuhan. Dia Hmm. kayak kejadian, bisa. Jadi bukan musuhan terbuka gitu, tapi jadi relasi kita jadi renggang. Kita jadi nggak saling Ah. sapa lagi. Jadi ada tiga hal ini. Nah, ketika tiga hal ini udah kita rasakan ada Hmm, di kita, gitu ya. hmm. Oke, ini lampu merah nih. Itu yang namanya Konflik. kondisi krusial atau Kondisi konflik itu krusial. sebenarnya definisi mudahnya begitu ya.
Ada 3 elemen tersebut. Oke. Jadi misalnya nih salah satu nggak ada, mungkin nggak konflik-konflik amat ya. Beda pendapat tapi nggak ada emosi tinggi dan tidak ada risiko. Nggak Ya masalah ya? itu mah diskusi aja kan, Iya, biasa. Atau biasa aja. emosi tinggi tapi nggak beda pendapat, bisa nggak sih? Oh, sama-sama. Jadi sama-sama nangis ya, tapi untuk masalah yang sama, bukan ini kan. Oh, nggak apa-apa Bener. dong, ya kan sama-sama Itu nangis. itu namanya meratapi hidup gitu ya. Iya, betul. Atau emosi Apalagi tinggi, tinggi, beda mm, pendapat, tapi nggak ada hal yang resiko. resiko apapun ya, cuman Nggak kayak ada ya. Ya eh, udah, ya jadi kayak diskusi kenceng aja nah, gitu. Yang oh, satu sama lain nggak ada hubungannya dengan kayak karir, nggak menghambat karir, mm, enggak. Tapi kemudian setelah itu ya ya udah gitu ya, sama-sama menyadari memang oh ya kita beda pendapat nih, mm, mm. gitu. Jadi nggak ada dampak ke itu tadi relasi. Oke, ini menarik. Mm-mm. Mm-mm. Menurutku definisi konflik yang sangat operasional ya, yang sangat mudah dilihat, dikenali gitu. Nah, Mm-mm. atas kondisi inilah nanti kita mau bedah ya di kondisi kayak Mm-mm. gini nih sebenarnya bisa nggak sih diatasi? Kalau bisa, Mm. gimana cara mengatasinya gitu ya? Mm-mm. Mungkin teman-teman juga mengalami yang sama ya. Silahkan nanti tuliskan di komen ya. Ada nggak situasi terdekat yang kayak gitu? Yang Mm-mm. teman-teman ngalamin beda pendapat, yang sampai ada emosi tinggi Iya, dan ya ada ada risiko. Bahkan mungkin risiko. risikonya udah kejadian. Mm-mm. Ya kan mungkin udah jadi berantem, udah jadi apa hubungan yang buruk misalnya gitu ya. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. silakan tuliskan di komen. Nanti habis ini Mbak Ratna akan bedah nih sebagai eh, pakarnya ya urusan urusan konflik-konflikan ini ya. Oke, kita bedah dulu Tante ya. Ya, Tiga oke. situasi tadi, oke, itu definisinya. Sekarang eh, berarti kan ada orang-orang yang nggak bisa ngatasin itu, ya Yes. kan? Sehingga ya itu terus kejadian ya, atau udah Yes. kadung kejadian. Nah itu sebenarnya kenapa ya? Ya, jadi gini, sebetulnya ditarik lagi ke belakang gitu ya, Ted. Kamu pernah ngebayangin nggak sih, Ted, waktu kamu kecil, mungkin Hmm. umur-umur berapa ya, 5. Nah, kapan sih kita punya memori masa kecil itu yang masih kita ingat ya? Aku paling 3 tahun, jauh TK, TK TK ya? besar lah paling jauh. Iya. Oke lah, katakanlah segitu ya, umur-umur 5, 6 tahun gitu kan ya. Hmm. Hmm, terus kemudian kita bayangin, kamu pengen banget sebuah mainan gitu kan ya. Hmm. Tapi orang tua tuh nggak kasih gitu, Ted. Apa yang kamu Hmm. lakuin? Masih inget nggak dulu? Atau yang kebiasaannya lah orang-orang Oh, anak kecil? mutong. Jadi kalau dulu ada supermarket itu ya, dan ya sekarang ku alami ya, mutongnya itu di depan kasir itu. Jadi diem aja di depan kasir gitu ya. Iya nangis kalau enggak ya sengaja menunjukkan emosi. Sengaja menunjukkan keinginan tapi sambil diem gitu Iya, ya. jadi Hmm, terjadi momen krusial yang akhirnya dituruti. maksa alias maksa ya. Iya, sama. Aku juga gitu sih. Kalau aku lebih ke ya, ya mungkin nggak tahu ya. Aku kok mungkin perempuan ya, gampang nangisan Hmm. ya. Aku paling nangis aja, Hmm. nangis. Terus udah gitu diem ngambek, mutung juga, diem ngambek gitu. Nah sebetulnya hal-hal itu yang perlu kita ingat juga untuk introspeksi diri. Apa sih yang Hmm. terjadi waktu kita masih kecil dulu, gitu kan? Hmm. Ada anak-anak yang ya itu mutung, masuk ke dalam kamar, diem nangis. Tapi ada Hmm. juga nggak sih yang guling, 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 guling? Ada Oh, banget. ya. Ponakanku tuh begitu, guling-guling gitu kan ya. Hmm. Bahkan nyakarin tembok gitu. Wah, itu dramatik sekali. Sama nyakar tembok, guling-guling oke lah. Enggak. Ya itu dramatiknya nyakarin tembok terus terus kayak ngelempar-ngelempar mainannya gitu. Ada Hmm. juga kan yang kayak gitu. Bahkan mungkin kalau kabur ke rumah neneknya kalau bisa kabur. Hmm. Jadi dari respon-respon itu sebenarnya ada dua dua hal nih, ada dua Ya. model maksudnya responnya. Hmm. Yang disebut dengan silence, waduh Hmm. silence ya, silence tuh diem tadi, model kayak kamu Hmm. tuh, mutung, diem, kalau nangis juga Hmm. nangis sedikit-sedikit ya, Hmm. masuk di kamar, mengurung diri, pokoknya yang Hmm. sifatnya ya memang diam gitu, silence. Tapi yang satu lagi namanya violence. Kebayang lah ya dari Hmm. kata-katanya ya, violence tuh Hmm. artinya kalau nangisnya teriak-teriak, guling-guling, lempar barang sana Ya. sini, waduh. Nah, ya dari situ aja coba kita introspeksi. Jadi Hmm. sebetulnya seseorang itu kalau menghadapi konflik tuh sebenarnya nge-refer ke masa lalunya itu ke bawah gitu loh sampai sekarang. Jadi ada Oh, dua respon oke. gitu, silent sama violent. Coba kamu kalau udah gede, Hmm. nah bayangin aja nih kalau nggak enak di kantor sama bos gitu. Lalu terus kemudian ada beberapa orang responnya apa? Udah sebar CV aja,
Kan itu kan, Sebar CV ya. mutong juga kan itu namanya Iya ya. benar-benar. Tapi ada juga gitu kan ya, yang lagi ya itu udah sama bos punya keinginan, misalnya nggak diturutin, terus juga akhirnya nangis. Masih ada, Hmm. maksudnya sampai gede pun kan masih ke bawah kan. Dalam bentuk Apakah yang berbeda itu masih muncul ya. masih muncul, Oke. atau gebrak-gebrak meja. Mm-mm. Nah, kalau marah gebrak-gebrak meja dan sebagainya, terus kemudian ninggalin tempat gitu kan ya, kalau lagi Hmm. rapat gitu, coba. Atau Hmm. ngomong dengan pilihan kata yang sangat Hmm. menusuk. Nah, menusuk kalbu. Mm-mm. Ya itu Oke. ciri-ciri yang bisa kita lihat kecenderungannya orang silent sama violence tuh Oke. kayak gitu. Jadi Jadi, ada orang yang memang tidak berani mm-mm. untuk mengatasi konfliknya, lalu Mm-mm. kemudian ya udahlah diem aja deh gitu daripada Mm-mm. nanti nyakitin dan sebagainya. Jadi diem. Hmm. Tapi juga ada orang yang nggak mampu juga mengatasin konfliknya, Mm-mm. memilih cara keras. Jadi Iya. gebrak-gebrak dan sebagainya karena merasa bahwa saya memilih cara ini supaya orang itu kalah dalam tanda petik gitu ya. Saya yang Ah. harus menang gitu kan. Nah, padahal ada cara. Mm-mm. Gini, respon silence dan violence tadi apakah menghasilkan sesuatu yang bagus? Mm-mm. Kayaknya enggak kan? Nah. Maksudnya konfliknya nggak resolve kan? Mm-mm. Mm-mm. Bahkan hubungan jadi buruk kan gitu. Ya. Yang diam kan juga memendam tuh kan, aduh luar biasa loh Iya. ngurung-ngurutin dalam tuh ya. Yes, 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 yes. Yang gebrak-gebrak juga gitu. Hmm. Itu lebih-lebih itu tadi sering menusuk kalbu itu ya. Jadi lewat kata-kata, lewat perilaku tuh memang seringkali lebih nyakitin lah itu Ya. daripada yang diem. Tapi dua-duanya apakah resolve konfliknya? Enggak juga. Jadi Ya, kalau dilihat itu sebenarnya ada apa namanya penyebab dari orang apa namanya mengalami konflik ya karena mungkin dia punya respons konflik umumnya dua itu ya fight atau flight, silence mm-mm. atau violence itu Silence. dan nggak beranjak dari situ jadi belum belajar hal baru cara ngatasi konflik ya masih begitu aja dari dulu ya dari kecil kan alamiahnya kita gitu ada yang anak Benar. model yang nangis marah ada yang kemudian menarik diri gitu ya. Tapi sampai tua nggak beranjak dari situ sehingga pas ada konflik yang tiga tadi itu ciri-cirinya nggak bisa ngatasin gitu ya kira-kira ya. Bener, kebawa Hmm. terus. Padahal bener banget kamu bilang, mesti move on dong, ada cara lain. Ya. Nah, cara ini yang akan kita obrolin kan, yang namanya Ah. dialog gitu loh. Oke. Jadi di tengah-tengahnya ada dialog ya antara Hmm, di tengah-tengah silence, antara silence atau violence. violence Nah, di si dan tengah-tengah dialog. nih dialog. Kayaknya sih kita kalau kata-kata dialog sering dengar lah ya. Hmm. Di media, di TV, di berita tuh Hmm. sering banget memang dianjurkan tuh dialog antar agama misalnya gitu Hmm. ya, Hmm. dialog-dialog. Jadi ya memang itu pilihan yang sementara ini kayaknya memang bagus untuk dipilih. Oke, jadi dialog inilah cara untuk mengatasi atau memprevent supaya tidak terjadi konflik gitu ya. Betul. Nah, gimana sih sebenarnya Mbak Ratna cara membangun dia? Karena itu istilah dialog itu juga sesuatu yang kayaknya common banyak diomongin ya di Mhm, media mhm, itu di TV mhm. kadang-kadang judulnya dialog akhirnya kok jadi konflik juga Jadi gitu. Gimana sih iya, sebenarnya dialog itu? sebenarnya aku pribadi memang memang merasakan ya nggak gampang juga sih ya, Mm-mm. nggak gampang. Tetapi good news-nya ada caranya. Nah gitu aja. Nah, iya. Sesulit aku menurunkan berat badan gitu loh Ted, gitu ya. Wah, itu berarti susah banget dong dialog karena berat badan itu nggak turun-turun. Banyak orang itu. Iya, jadi Waduh. sulit tapi ada caranya gitu ya. Walaupun Hmm. sulit, aku nurunin berat Hmm. badan sulit, tapi ada caranya gitu good news-nya. Oke. Jadi sebagai manusia lagi-lagi Hmm. niat dulu deh. Niat baik tuh Oke. kita tanemin dulu. Oke. Dari situlah awalnya. Jadi kita mesti memulai dari diri sendiri dulu. Hmm. Kita nggak bisa minta ketika berkonflik nih misalnya ya, Hmm. berkonflik nggak bisa minta orang lain yang ngalah, dia duluan yang ngomong dan Hmm. sebagainya. Ya sampai tua juga nggak bakal kejadian kali gitu kan ya. Karena Ah. kan jadi harus dimulai dari kita sendiri, dari Hmm. dalam diri sendiri, yaitu apa? Niatkan dulu bahwa saya pengen resolve konflik ini memang. Nah kalau Oke. niatnya nggak ada gimana bisa jadi? Masuk Hmm. akal nggak? Jadi poin pertama terjadinya dialog adalah bukan dengan berharap orang yang memulai, tetapi dengan memasang niat untuk kita yang pengen menyelesaikan atau memprevent gitu ya.
That's proaktif dong, habit Oh, ya, 1. ya, 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 ya. Oke. Seven habit, habit 1 ya. Yes, yes, yes. Oke. Terus gimana tuh? Nah, niat itu Ya, sendiri gimana bentuknya kan? Kan orang tuh suka ada yang nanya soal, ya ini nggak niat nih, gitu kan. Nah, tuh hmm, tapi niat tuh sebenarnya gimana sih? ya, jadi pertama misalnya ada konflik, misalnya ya aku sama Teddy nih, gitu Hmm. lagi kesel gitu ya. Ya niatku tuh gini, oke, aku tuh pengen gitu ya hubunganku sama Teddy tuh baik. Gitu. Hmm. Jadi ada niatnya tuh memang niat baik, niat yang positif. Pengen hubunganku sama Teddy tuh, aku pengen meresolve konflik Hmm. ini, ya pengen hubunganku sama Teddy itu baik-baik aja karena Teddy itu sahabatku, temanku, teman Hmm. kerja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi juga what's in it for me-nya untuk aku tuh ada gitu kan ya, karena Teddy itu teman kerja jangka panjang, jadi aku harus Hmm. resolve lah ini gitu ya. Itu untuk Oke. personal gitu ya. Misalnya kita konfliknya sama perusahaan kan juga apa ya gitu untuk perusahaan ini apa gitu aku tuh kan aku kerja di sini tuh hmm, ya aku juga untuk kepentinganku ada kepentingan perusahaan juga ada Hmm. kerjasama yang bagus dan sebagainya jadi memang mesti dipikirkan kayak jangka panjangnya what's in it for me-nya untuk aku tuh untuk individu untuk perusahaan misalnya ya dan sebagainya ya Oke. niat itu dulu jadi diintrospeksi dulu dan kemudian juga mesti bener-bener yang dilihat itu konfliknya, bukan orangnya. Hmm. Misalnya nih contohnya nih ya, kalau Hmm. misal ini kamu tak bikin contoh terus nggak apa-apa ya, Ted? Aku bikin Ya contoh daripada orang lain nanti dia udah orang lain tersinggung. Ah, ah. malah menciptakan konflik kita ya. Iya, ada konflik. Misalnya nih, aku ngerasa Teddy itu kalau janjian tuh telat melulu deh. Oh, oke. Hmm, terus aku pengen ngomong gitu kan ya, Ted, Hmm. aduh please deh Ted, udah 3 kali janjian kok telat melulu Hmm. gitu. Aku pengen ngomong kayak gitu harusnya, tapi karena Hmm. aku di sini nggak siap. Nah Hmm. itu juga satu poin nih. Kalau kita mau meresolve konflik tuh kita mesti siap dulu mentalnya, Nyiapin diri ya. nyiapin diri dulu. Hmm. Jangan sampai kemudian terus aku jadi ngomongnya, kamu tuh emang orangnya susah diajak omong. Hmm. 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 Kamu tuh emang orangnya tuh nggak pedulian, cuek dan sebagainya. Loh kok jadi personality-nya kamu yang disinggung-singgung, bukan masalah undisiplinernya gitu kan. Ah, Nah, kamu tuh kalau pakai oke. baju tuh ini deh, nggak pas gitu loh warnanya. Oh, itu poin bagus tante ya. Jadi Hmm, pertama-tama adalah pada saat ini tak coba summary ya. Pertama mm-mm. niatnya ya. Niat itu berarti definisinya adalah pikiran kita pengen Pikiran. apa, sesuatu yang mungkin baik tentunya ya. Mm-mm, mm-mm, Dan ini problem kadang-kadang orang itu tanpa disadari ya meskipun mungkin nggak sadar tapi niatnya tadi ya contoh orang yang marah terus milih kata-kata yang mm-mm, menyakiti mm-mm, itu kan sebenarnya tanpa sadar dia memilih kata-kata yang menyakiti ya kan tetapi mungkin dia nggak sadar tapi kalau direnungin lagi apa betul dia tuh pengen menyakiti mungkin sebenarnya nggak juga. mm-mm, mm-mm. Nah jadi niat yang baiknya dipasang dulu yang kedua adalah fokus kepada spesifik Masalahnya. isunya atau Mm-mm, salahnya itu di mana atau mm-mm, penyebab konfliknya ya bukan ke orangnya which is itu kan fobia mm-mm. juga gitu ya. Kalau ke orangnya jadi melebar kemana-mana, akhirnya jadi nggak fokus. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi alamiahnya kita kan kadang-kadang tadi tuh ada orang janjian telat, kita bukan bilang 3 kali janjian telat itu yang kita bahas, tetapi kamu tuh telatan. Nah ini kan another problem ya Labeling. kan. Mm-mm. Orang misalnya salah melakukan pekerjaan, anggaplah sudah beberapa kali, kita tidak fokus di Mm-mm. kesalahannya itu yang Mm-mm. mungkin bisa diperbaiki, tetapi kamu tuh ngawur, gitu bisa gitu ya. Mm-mm. Udah terus mulai Oh. mulai labeling tuh juga juga nggak bener juga gitu ya, termasuk Hmm. ngecap orang itu kan agresif juga. Kamu tuh Hmm. telatan deh. Udah gitu kamu tuh kalau kerja ya, aduh pakaiannya tuh nggak pas deh. Nah merembet kemana-mana gitu. Iya, 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 iya. Jadi pisahin orang dari perilakunya. Mm-mm. Oke. Terus, Tuh. Terus berikutnya pastinya udah niat ya kita hmm, udah. Jadi bagi aku pribadi sih ini yang mau aku ingatkan juga ini tuh kan skills ya. hmm, Jadi ya memang dilatih. hmm, Nggak bisa tiba-tiba datang sendiri jadi orang yang baik, datang sendiri jadi orang yang selalu punya positive thinking. Ya hmm, nggak juga sih, kita juga nggak malaikat gitu kan ya. Jadi hmm, pertama memang yang mesti kita sadarin, ini memang dilatih. Mungkin ada hmm, orang yang hmm. mengatakan, susah banget ya gitu untuk milih kata-kata misalnya gitu. Hmm. Ya memang mesti dilatih. Oke. Gitu kan. Jadi, susah banget ya untuk bisa berpikir positif, yuk dilatih gitu. Hmm, 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 Nah hmm. kalau aku tuh percaya melatihnya tuh selalu dengan kalau aku ya caranya tuh di ditulis gitu. Hmm.
Jadi kan memang pasti kita punya dua pandangan ya, positif, negatif, positif, negatif. Pilihan kata-kata juga positif, negatif gitu ya, atau pilihan proaktif, pilihan reaktif ya. Nah, aku percaya bahwa ya kita mesti menulis dulu, misalnya pikiran yang negatif tuh misalnya curiga gitu kan, terus menghakimi, misalnya gitu, terus jealous, cemburu, misalnya gitu kan, itu yang negatif. Terus yang positifnya ya kita tulis bahwa saya kepengen ingin lebih jelas maksudnya apa, misalnya gitu kan. Terus, oh mungkin dia punya masalah di rumah, oh mungkin dia ingin mengatakan sesuatu tapi nggak berani. Jadi kita tulis sehingga itu kalau aku ya, mungkin juga teman-teman yang lain pendengar sih punya cara yang berbeda-beda ya, tapi buat aku lebih impactful tuh dengan menulis tuh kayak otak kiri, otak kanan, kotak kiri, kotak kanan tuh bisa ngelihat, oh ini tuh negatif semua, yang ini positif semua. Nah, caranya latihan, kalau yang di sebelah kiri itu negatif, ya matanya kita lihat ke kanan yang positif terus, tiap saat kita lihat, tiap saat kita lihat gitu yang positif. Sehingga aku yakin yang namanya skills, yang namanya perilaku tuh kalau dilakukan terus-menerus kan jadi habits. Jadinya spontan. Jadi berpikirnya tuh ada sih negatifnya, kepengen keselnya ada, tapi bisa di-switch gitu langsung gitu kan ya. Misalnya kepengennya nuduh, ah enggak ah, siapa tahu dia memang punya alasan sendiri gitu. Ya. Jadi di-switch-nya tuh gampang. Termasuk kata-kata. Kalau biasanya kata-kata kita kayaknya ih, sebel banget deh. Emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Ya emang nggak ada tools lagi, nggak ada support. Nah itu kan kata-kata yang negatif semua. Terus coba kita ganti jadi kata-kata yang positif gitu ya. Sehingga kemudian itu akhirnya jadi spontan gitu. Kita kalau ngomong tuh kata-kata yang keluar positif, positif, positif. Oke. Kalau aku begitu. Jadi pertama latihan dulu, demikian juga dengan niat gitu kan. Ini berarti sebelum kita ketemu orangnya ya? Sebelum kita ketemu orangnya, iya, tetapi juga latihan ini buat aku adalah kalau kita menyadari bahwa kita tuh kok seringnya kalau ngomong tuh kok negatif atau berpikiran positif. Berpikirannya juga negatif. Sehingga itu bisa buat latihan kita, entah kita punya konflik atau enggak, itu buat latihan. Tetapi kalau kita punya konflik pun, nah itu bagus juga. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Jadi maksudku gini, berarti ini sebenarnya mengatasi konflik itu sebenarnya prosesnya agak panjang di bagian kitanya dulu ya. Yes. Saya tadi punya niat Tuh baik, poinnya. ya kan. Kemudian misahin orang dari perilakunya, saya identifikasi ini sebenarnya perilakunya apa sih, atau kesalahannya apa sih. Kemudian asumsi-asumsi saya tuh saya identifikasi, ya kan. Ini yang muncul nih negatifnya. Oh dia nggak peduli, dia segala macam. Tapi coba dicari yang kotak kanannya adalah kemungkinan asumsi lain, ya kan sebenarnya kan. Nah, lalu kita berlatih untuk menggeser ya. Kalau kecenderungan kita ke yang negatifnya saja, ya, meskipun itu masih ada, kita berlatih untuk menggeser ke yang kemungkinan positifnya gitu ya. Oke. Sip. Ya, tadi itu satu poin bener banget, Ted. Bahwa ketika kita benar-benar lagi berkonflik, itu persiapan di diri kita sendiri yang sebenarnya panjang. Bener. Makanya orang suka nggak terampilnya tuh udah lagi konflik, terus pengen ngomong sih, tapi langsung ketemu orangnya gitu, iya udah ya meledak gitu ya. Bener. Langsung meledak, terus nggak punya skills apa-apa. Padahal mengatasi konflik itu ada skillsnya. Ya. Oke. Nah, terus kayaknya tambah seru aja dia terus gitu ya. ini menarik ini, sudah di kayak gitu terus gimana ya? Minum dulu dong kalau gitu ya. Oh iya boleh, aku juga minum deh kalau gitu kan. Oke. Iya. Jadi bener banget kamu bilang tadi bahwa persiapan di kita tuh cukup panjang sebetulnya. Karena memang itu niatnya untuk resolve konfliknya, bukan untuk berantem. Kalau untuk berantem tanpa persiapan, nggak apa-apa gitu kan. Berikutnya juga bener yang kamu bilang, ada asumsi-asumsi. Kita tuh hidup sebenarnya tuh banyak dari asumsi kan ya. Asumsi itu kan kesimpulan kita sendiri, cara pandang kita sendiri gitu kan, asumsi gitu ya. Kayak, misalnya nih, kok aku tuh merhatiin kamu tuh tiap hari ya. Kamu tuh produktif banget sih, luar biasa deh. Video-videonya banyak gitu ya, kontennya tuh keluar terus, produktif banget gitu kan ya. Aku jadi berpikir, Teddy ini kayaknya pengen ngetop deh ini orangnya. Bener gak sih? Pengen ngetop, pengen jadi artis gak kesampean. Bener gak sih, Ted? Wah, kalau pengen ngetop sih sebenarnya nggak juga, Ratna. Karena aku justru misalnya ya kan kita sama-sama di dunia training ya kan, memang di dunia training itu ada macam-macam dan ada orang yang tokoh-tokoh ya,
tokoh-tokoh lah di dunia training gitu kan. Aku nggak pengen jadi tokoh itu yang terkenal begitu sebenarnya, tapi kenapa bikin konten lebih karena contohnya ya, misalnya kan kita sama-sama di Dunamis ya. Terus kita nih sebenarnya sangat mendalam lah ya, bahkan berkali-kali kita mendalami Seven Habit ya. Harusnya kita yang paling ngerti gitu kan. Tapi kalau lihat di YouTube video Seven Habit gitu misalnya, itu nggak ada orang Dunamis yang bikin. Gitu ya. Terus saya mulai, loh ini gimana sih orang Dunamis gak ada yang bikin? Ya udah bikin lah. Jadi lebih karena respon-respon kayak gitu. Oke. Jadi ya kayak gini nih ya, ngomongin obrolan soal leadership gitu ya. Sementara banyak obrolan sekarang ya, Om Deddy Corbuzier ngomongin segala macam. Kalau kita searching ya ngobrolan atau podcast leadership gitu, masih terbatas banget. Yaudah kita bikin. Nah gitu loh, begitu sih sebenarnya. Jadi niat kamu tuh sebenarnya mulia banget ya. Luar biasa dong, tentu saja. Nah, bentar, cut dulu. Aku mau kembali ke depan tentang asumsi tadi. Jadi ketika aku bilang bahwa Ted, kamu tuh kayaknya pengen ngetop ya. Nah itu kan sebenarnya asumsiku kan. Ya. Jadi pengen tampil, pengen ngetop itu sebenarnya kesimpulan aku. Ya. Nah ketika kamu menjawab bahwa bla 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 tadi, oh akhirnya aku ngerti, aku mendapat informasi yang benar, ternyata kamu tuh bukannya pengen ngetop, tapi justru mulia banget gitu loh. Loh ini bener loh, jujur ya. Jadi kamu tuh mulia banget, kok orang lain nggak ada yang, kok orang lain malah bikin yang dinamisnya malah enggak. Jadi kan itu sebetulnya tujuan kamu, bukan mau ya ngetop itu bonus lah ya. Nah maksud aku adalah itu dia, kita tuh sering kali berbicara atau hidup dalam asumsi, dan asumsi itu kalau nggak dikonfirmasi itu menjadi fakta buat kita. Jadi konfirmasi itu artinya ditanyakan kembali. Nah tunggu bentar ya, ini quote yang bagus banget nih soalnya tadi ya. Jadi kita itu selalu punya asumsi, ya kan? Asumsi yang bisa benar bisa enggak. Menariknya asumsi itu kalau tidak dicari faktanya, seringkali itu jadi fakta buat kita, gitu. Yes. Menarik ini. Ngeri kan? Padahal bukan fakta. Bukan fakta. Tapi jadi fakta buat kita. Gimana tuh? Jadi fakta buat kita. Nah, karena kita jarang atau nggak sadar untuk mengkonfirmasi dan keburu percaya bahwa asumsi kita itu benar, Nah, ini aku punya cerita lagi yang menarik nih, Ted. Waktu itu aku baru nih ya, ini ceritanya juga cerita lama tapi sangat berkesan dan bisa dipakai dalam konteks ini. Masih baru di sebuah perusahaan gitu, masih beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau 7 bulan lah, masih tergolong baru. Nah, kemudian itu aku punya satu ketika nih, leaderku itu, yang sebenarnya aku nggak terlalu dekat dengan dia karena aku masih baru, dan aku ngelihat kok orangnya tuh, ya kalau di bahasaku adalah distance gitu ya, kayak jaga jarak gitu orangnya tuh, jaga jarak, dingin gitu kan ya. Nah, terus suatu ketika, lebih-lebih tuh, dia cuma datang, nggak say hello, nggak say hi, masuk kantor, masuk ruangan gitu aja kan, masuk ruangan terus biasa, terus aku mulai sama teman-teman kan membuktikan asumsiku yang ingin aku buktikan jadi kenyataan. Aku bilang gini, dasar ya, kita tuh nasib deh punya bos orangnya kok sombong banget, jaga jarak banget, mulai ngomong-ngomong, pokoknya yang negatif. Bos kita tuh orangnya pokoknya yang negatif semua. Mana ada nih anak buahnya yang bisa betah sama dia. Wah, ngobrol, asumsi kan. Dan itu terbangun terus gitu kan. Asumsi itu terbangun terus sampai sampai suatu ketika ternyata faktanya apa dia seperti itu. Ini sedih juga sih ya. Ternyata istrinya tuh cancer gitu loh. Gitu kan, dan istrinya itu berobatnya nggak di Indonesia, di Singapura lah waktu itu ya. Dan itu kan, dan anaknya tuh masih kecil kayaknya waktu itu, masih 6 tahun, 7 tahun, yang membutuhkan seorang ibu gitu loh. Nah, ya pada akhirnya itu terbuka waktu istrinya meninggal. Nah, waktu itu ya semuanya terbuka lah gitu, bahwa ternyata si perilaku dia seperti itu tuh karena ya dia sedih, dia bingung. Ditinggal sama istrinya yang berobat di luar negeri, anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Nah, itu membuat dia jadi ya kayak orang tidak membuka diri gitu akhirnya kan.
Nah, terus ketika istrinya meninggal gitu, lalu kita datang, kita ngobrol gitu-gitu, berubah. Berubah, terlihat Hmm. bahwa dia menjadi lebih ramah gitu kan, jadi Yes, lebih yes. ramah dan kita juga bisa tahu, oh ternyata tuh karena background-nya itu yang Hmm. membuat dia seperti itu. Nah, itu kan kalau kita nggak konfirmasi, yang aku katakan tadi, asumsi itu mesti dikonfirmasi, itu kan kita jadi hidup dalam asumsi terus gitu kan, bahwa Oke. oh dia orangnya negatif dan sebagainya. Ternyata enggak. Ini aku coba clarify ya. Berarti yang dimaksud dengan kalimat tadi ya, asumsi kalau tidak diklarifikasi akan jadi fakta buat kita itu contoh pertamanya tadi. Jadi kita pakai asumsi, wah orangnya nggak enak. Lalu kita nyari fakta yang seolah-olah sesuai. Tuh kan nggak pernah nyapa, tuh kan masuk ruangan. Itu Mm-mm, kan fakta ya. mm-mm, Tapi fakta-fakta itu disesuaikan, dicari-cari ya. Kayak orang mm-mm, bikin skripsi itu loh, ya mm-mm. kan. Jadi datanya dicari-cari yang cocok sama kesimpulannya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan asumsi itu akhirnya Asumsi. jadi fakta buat kita gitu ya. Makanya penting setiap asumsi itu diklarifikasi gitu ya. Apalagi kalau lagi konflik. Terutama kalau ada konflik. Iya, terutama kalau lagi konflik gitu kan, itu mesti Hmm. diklarifikasi, bahkan nggak konflik pun itu diklarifikasi ya. Contohnya kayak aku sama kamu kan, Hmm. Ted, kamu kayak tiap hari produktif banget sih Ted, Hmm. memproduksi ini lo pengen ngetop ya, itu kan ya kita nggak berkonflik sih ya, tetapi ternyata Iya. ternyata yang Itu namanya bisa jadi struktur, konflik itu. nah bisa jadi konflik. Ada juga nih, ada lagi nanti untuk ngatasinnya, Ted, tenang Ted ya. Oke, 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 oke. Jadi jadi struktur kata tersebut kalau menurut aku sih, itu struktur kata yang membuat komunikasi menjadi berdampak gitu. Hmm. Jadi nggak asal ngomong, Hmm. tetapi kita mendapatkan informasi yang pas. Jadi Hmm. itu akan sangat berguna Hmm. apalagi kalau konflik. Nggak konflik aja kita Nah. bisa ngomong kayak gitu kan, pengen dapat informasi yang benar. Tapi Hmm. ketika itu berkonflik, itu akan sangat berguna gitu loh. Hmm. Nah, ngomong soal susunan kata, kita udah Hmm. masuk nih. Hmm. Gitu kan, kita udah masuk ke susunan katanya nih, ke Ya. berkomunikasinya. Jadi tadi awalnya kan kita mesti bekerja di dalam Dalam diri diri kita kita dulu dulu nih. ya, kita Mhm. beresin ya. Beresin dulu niat kita apa gitu kan, niat baik pastinya sih gitu Hmm. ya, dengan mempersiapkan juga positive thinking, Hmm. kata-kata dan sebagainya. Lalu juga kemudian kita mesti ini nih asumsi saya nih gitu ya. Hmm. Jadi saya mesti pisahkan nih asumsi dengan fakta saya nih dengan Hmm. cara Hmm. apa? Kalau gitu tanya aja yuk. Jadi Nah, konsepnya namanya FAT, fakta asumsi tanya. ini maksudnya nyindir fat gitu. Kan tadi aku yang bilang aku gemuk. Fat bukan fat. Fat bahasa Inggris ini kan fakta asumsi tanya kan bahasa Indonesia jadi fat ya. Oke. Fakta asumsi tanya. Jadi ketika kita berkomunikasi Hmm. itu sebetulnya yang sudah aku praktekin tadi, Hmm. faktanya mesti kita angkat dulu. Hmm. Ya misalnya nih leader dengan anggota tim. Hmm. Misalnya ini seminggu ini aku lihat kamu pulangnya di atas jam 5 terus gitu. Misalnya bisa Hmm. jadi Ya. di atas jam 5 terus gitu. Kadang jam 6, kadang jam 7 saya Hmm. perhatikan. Kebetulan leadernya mungkin pulang malam juga jadi Hmm. perhatiin. Oh, Hmm, kirain leadernya pakai CCTV. ini contoh gitu. Contoh ya, ya, ya. Saya perhatiin misalnya kamu pulang malam terus. eh, saya pikir apa kerjaan kamu banyak ya? Itu Hmm. kan asumsi. Jadi Hmm. faktanya ditangkep, terus asumsi kita keluarkan. Kerjaan kamu Hmm. lagi banyak ya? Hmm. Eee, bisa cerita nggak sih lagi ada situasi apa nih? Nah, itu tanyanya. Hmm. Fakta, asumsi, tanya. Ya, 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 ya. Fakta itu pastinya penting Hmm. untuk membuat orang nggak mendinai gitu kan. Hmm. Fakta itu kan seperti itu kan, misalnya kayak Ya, sekarang, "Ted, kamu pakai jas warna apa ya? Putih ya? Atau beige, krem," gitu ya. tahu lah namanya apa ini. Yang pasti Krem, bukan krem kali ya, krem krem ya. ya. Hmm. Nah, misalnya aku bilang gitu kan, "Ted, kamu pakai apa namanya, jas krem ya?" Hmm. Iya, nggak mungkin kamu bilang enggak kan, kecuali aku Ah. bilang, "Ted, kamu pakai, jasnya warna merah." "Merah dari mana sih?" Nah, Oh pasti iya, akan udah dinilai luntur, dulunya merah. jadi krem ya. Iya, Jadi iya, iya. secara gampangnya fakta itu membuat orang lain tidak bisa berkelit gitu loh. Hmm. Ya fakta is fakta, Ya, dan ya. itu juga tidak membuat orang jadi tersinggung gitu kan. Hmm. Makanya fakta itu atau evidence itu penting banget. Atau sebaliknya nih,
Mm. Saya perhatikan dalam sebulan ini kamu udah 3 kali izin terus, sehingga masuk kantornya di atas jam 9 misalnya, kan itu evidence, 3 kali. Ya, Nah, saya jadi berpikir, jangan-jangan kamu punya kerjaan lain ya di luar. Nah, itu asumsi. Gojek dulu Pak sebelum buka Gojek kantor. dulu. Terus ditutup dengan kalimat tanya, itu mesti. Mm-mm. Jadi kalimat tanya itulah sebetulnya cara untuk kita mendapatkan konfirmasi dari asumsi kita. Supaya asumsi itu nggak jadi fakta buat kita yang tadi yang belum tentu benar tadi ya. Benar, karena kalau kita hidup dalam asumsi, bisa-bisa berantem terus. Ah, Ini ini aku punya, gimana gimana? aku kepikir satu hal yang menarik ya. Fakta asumsi tanya ini sepaket. Mm-mm. Karena kalau nggak ada salah satu aneh ya, misalnya ya, Ya, fakta ya. doang. Kayaknya kamu udah 3 hari ini terlambat. So what? Iya kan sobat gitu ya, nggak ada asumsinya kan. Iya. Itu jadi nggak ada yang lain problemnya kan. Atau asumsi nggak pakai fakta, ya itu udah jelas ya problemnya. Atau kayaknya kamu 3 hari ini terlambat, kamu punya kerjaan lain ya. Terus nggak ditanyain, Mm-mm. orang jadi oh enak aja kerjaan lain Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Jadi ini sepaket ya kayaknya ya Itu tiga-tiga satu ini ya. paket, bener. Jadi Hmm. bener banget, Ted. Bener. Jadi kalau kita cuma bilang, kamu 5 hari ini pakai batik aja, terus kita diem lewat, so what gitu loh. Nggak ada lanjutannya. Gak ada lanjutannya. Atau, misalnya misalnya kita langsung ke asumsi, kamu kayaknya punya kerjaan lain ya, telat mulu. Kamu Nah, itu nggak udah punya baju langsung lain ya nuduh. batik terus gitu ya. Kamu nggak punya baju. Jadi, yang satu jatuhnya jadi menuduh, yang pasti Hmm. nanti akan menghasilkan eh, situasi yang nggak enak juga, Hmm. Hmm. berantem. Yang satu, itu yang ketika fakta aja, itu Hmm. menghasilkan situasi yang gantung gitu loh. So what? Maksudnya Ya. apa? Jadi dua-duanya nggak clear juga maksudnya apa. Jadi fakta itu membuat orang nggak bisa berkelit, Hmm. asumsi itu membuat orang lain itu paham apa yang kita pikirkan. Hmm. Tetapi kita pengen klarifikasi dengan ditutup Ya. sebenarnya apa sih? Jadi satu paket, Ya, ya bener. itu jadi kita juga jadi apa ya? Kalaupun asumsinya kurang tepat, setidaknya dengan adanya pertanyaan itu membuat asumsi itu jadi tentatif ya, jadi tidak fix ya. Beda dengan tuduhan kan jadi seolah-olah fix ya. Kamu tuh Nah, kayaknya bener, apa telat mulu ya gitu. Nah itu kan jadi tuduhan aja kan? bener. Nah, itu bener banget, Ted. Walaupun asumsi tidak tepat. Nah, kalau Hmm. asumsinya nggak tepat, terus gimana? Kalau Hmm. terus akhirnya orangnya juga tetap tersinggung, Hmm. tetap merasa tertuduh, gitu kan? Hmm. Atau terpojok gitu, terus gimana? Ada lagi satu skillnya, Ted, namanya Hmm. kontras. Hmm. Gimana tuh? Jadi kalau situasinya kita udah FAT nih, tapi Hmm. orang yang kita ajak omong tuh masih merasa terpojok, tersinggung Hmm. dan sebagainya dan ternyata asumsi kita salah, bisa aja kan Hmm. asumsi kita salah. Hmm. Sebenarnya pelajaran yang sangat umum, minta maaf. Hmm. Maaf ya gitu. Oh, sorry banget, maaf banget, bukan maksud aku untuk nuduh kamu. Misalnya ini kemudian Hmm. jatuh-jatuhnya nuduh ya. Bukan Ya. maksud aku nuduh kamu, melainkan Hmm. aku justru pengen tahu cerita yang sebenarnya. Ah. Itu yang disebut dengan kontras dan itu sebetulnya struktur katanya ada, Hmm. bukan melainkan. Oh. Jadi ternyata asumsi kita salah yang kita sampaikan Mhm, tadi jauh lah mhm. dari kenyataan gitu ya. Muncul reaksi gitu ya. Nah, untuk mengatasinya skillnya adalah teknik kontras. Jadi bukan bla Titik bla titik bla, titik, melainkan bla melainkan bla titik bla. titik. Ya, bukan saya nuduh, tapi saya justru pengen tahu ya ada permasalahan apa yang bisa dibantu, misalnya begitu ya. Bener. Tambahkan Hmm. kata maaf di depan, Oh, misalnya ditambahin gitu. maaf dulu di depan. Kalau Karena salah ya. kalau salah. Karena Mhm. orangnya mungkin tersinggung dan sebagainya itu penting kan kata Ya, maaf. ya, ya. Hmm, gitu teh. Oke, jadi sebenarnya teknik ini aja kalau dilatih sih akan mengurangi sangat banyak konflik ya, baratnya ya. Mestinya akan mengurangi, tapi nggak cukup sampai di situ loh, Teddy. Hmm. Ada lagi satu konsep komunikasi itu yang Mhm. aku suka banget pakai dari Albert Mehrabian nih, Mhm. ya, yang namanya 3V. Jadi kalau kita berkomunikasi itu, tadi kan satu paket FAT ya. Ya. Nah, kalau ini satu paketnya vokal, Mhm. verbal, visual. Itu juga Hmm. satu paket. Hmm. Jadi perhatiin aja nih kita kalau berkomunikasi, even kita lewat Zoom online, Mhm. nggak ketemu Mhm. face to face itu ya, Mhm. itu kan
Pertama adalah kita menggunakan kata-kata, verbal Ya. dong ini kata-kata. Mm, Kemudian yang kedua adalah, vokal. Vokal tuh tone, naik mm, turunnya, tempo, mm, segala macam tuh vokal ya. Dan yang ketiga adalah yang kelihatan nih, ekspresi wajah kamu, postur mm, mm, kamu, mm, pakaian kamu, smile, kontak mata, itu kan namanya, visual ya. mm, Bahkan visual itu ambil peran paling besar kan dalam mm, proses komunikasi yang face to face. mm, Karena akan kelihatan banget, makanya di awal tadi kan kita udah bahas ya bahwa situasi konflik itu emang lebih enak di-resolve-nya kalau face to face. mm. Atau lewat tulisan itu sering kali lebih banyak menggali konflik lagi gitu ya, karena nggak Iya, benar. kelihatan itu tadi wajahnya dan Iya. tone-nya. Jadi Oke. ketika kita sudah bener nih FAT-nya, Mm, itu biasanya juga tetap membuat orang juga tersinggung tuh karena ya itu tadi mungkin tone kita, perhatian kita, hmm. ekspresi kita nggak ngikutin juga Iya, gitu nggak kan, selaras ya. nggak selaras. Saya Yes, nggak nuduh nggak loh ya, saya nggak nuduh ya, tapi itu jadi gitu ya. bener bener. Nggak nuduh loh, tapi matanya Maaf loh, tajam. berarti saya bukan yang nuduh ya kan. Itu emang nggak pas juga ya. Nah, itu sering banget tuh kayak gitu ya. Jadi Iya, nggak iya, pas iya, banget iya. antara kata-kata nggak sinkron ya, sama ekspresi, tone, Hmm. dan sebagainya. Nah, itu juga mesti kita aware aja, kita sadar itu satu Mm-mm. paket juga gitu. Iya, iya. Makanya ketika orang udah tersinggung gitu, kita Mm-mm. mesti stop dulu, jangan dilanjutin dulu omongannya. Mm-mm. Kita mesti bener-bener, sorry ya, sorry, benar sorry. Mm-mm. Kalau aku salah maafin ya, bukan maksud aku nuduh, melainkan aku pengen cerita yang sebenarnya. Hmm. Jadi apa dari sisi isi ya, isinya pakai FAT tadi Mm-mm. ya, dari sisi delivery-nya, cara mengkomunikasikannya kita Pakai. mendelivery dengan vokal, verbal, visual yang selaras. Mm-mm. Selaras. Jadi ya bahkan kalau perlu mungkin kita latih dulu ya. Jadi mau resolve konfliknya kita siapin gitu kan, kita latih Oh dulu. iya, Nanti kira-kira betul, ngomongnya enaknya gimana nih, ya kan? betul. Kalau memang ikut trainingnya program Mm. Crucial Conversation itu kan memang ada conversation planner. Wih, luar biasa nih. Ya, jadi di akhir sesi itu memang diberi kertas, Mm-mm. lalu kemudian ya planner. Jadi berkonfliknya dengan siapa, Mm-mm. gitu. Itu tadi, terus kemudian sebetulnya masalah intinya apa sih? Mm-mm. Kita cari kebuntuannya tuh di mana sih gitu kalau nggak bisa resolve. Terus Hmm. kemudian ya mulai niat-niat saya, niatnya Mm-mm. sebenarnya apa gitu. Jadi dibimbing nanti di situ sampai kemudian FAT-nya ada juga. Jadi Ya, faktanya, asumsi, tanya. Jadi semuanya memang direncanakan dan kalau ya. perlu dilatihkan, bener. Yes, yes, yes. Jadi memang mungkin itu problem ya, Naya. Jadi sementara Mhm. kita tuh dulu diajari tentang Pancasila gitu ya, Mhm. musyawarah gitu ya. Tapi belum Musyawarah, sampai ke skill begini nih. belum. Iya kan? Ke skillnya Baru kan ada sub skillnya tadi, bahkan sebelumnya itu kita siapin ya. FAT ini sendiri kan juga kalau belum terbiasa nggak ujuk-ujuk langsung di deliver ya, kita latih dulu, betul. kita siapin verbal vokal visualnya, baru kemudian kita kita eksekusi lah gitu ya, kita jalankan proses resolusi konfliknya. Nah, kalau belum apa namanya, kalau belum terampil dan ujuk-ujuk begitu ya, barangkali memang itulah salah satu penyebab konflik terjadi ya. Benar, belum terampil. Makanya memang ada keterampilan-keterampilan yang dari awal aku bilang tadi, bahwa ini sifatnya skills atau keterampilan. Jadi kalau konsepnya mungkin gampang lah dibaca, bisa ditemukan di mana-mana gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting sebetulnya adalah latihannya. Yes, 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 yes. Oke, jadi makanya kalau tadi Mbak Ratna sempat menyebutkan ya di Dynamics ada training namanya Crucial Conversation, ada bukunya juga ya, bukunya juga udah tersedia terjemahannya, kita Ya, temukan juga. Itu emang banyak ya hal-hal yang perlu dilatih gitu ya mm-mm, dan perlu diterampilkan sehingga kita akhirnya mahir ya mengatasi situasi yang krusial. bener. Duh, Ya. bahasanya mahir ya. Wih, iya dong, ya kan. Biar agak mahal dikit gitu, agak keren dikit pilihan katanya. Oke, Bener, oke. bener, bener, bener. Karena kalau dipikir ya, kalau aku nggak salah inget ya, jadi Mm, di bukunya itu kan dibahas ya, kenapa kok penelitian tentang ini tuh diseriusin ya, skillsnya ya. mm-mm, Karena kalau kehidupan sehari-hari normal kita mungkin aman ya, kita kerja mm-mm, normal, nggak ada mm-mm. konflik, aman. Nah, seringnya adalah di momen yang krusial itu orang nggak punya keterampilan mengatasinya, padahal momen itu menentukan.
Ya, untuk keberlanjutan tadi kan, misalnya kadang-kadang orang punya hubungan baik nih, sahabat atau teman kerja ya kan, gara-gara satu kejadian gitu yang tidak tertangani dengan baik, wah rusak benar, ya kan. Jadi benar. sekian banyak ya, entah prestasi entah record tuh bisa hilang gara-gara satu atau dua momen krusial atau momen konflik tadi. Nah makanya kalau bisa kita siap-siap ya, tentu ya, siap-siap. Bener. Mm-mm. Aku punya pengalaman lagi satu cerita ya, kita masih punya waktu kayaknya ya Ted ya, Mm-mm. sebentar ya. Siap. Ini bener-bener sangat berkesan. Jadi ceritanya waktu itu ibuku baru nggak ada gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian aku dan kakak-kakak kita kumpul di rumah untuk sembayangan lah gitu ya. Nah, papiku kan sangat terpukul gitulah ya, Mm-mm. istrinya meninggal kan sangat terpukul sekali sehingga papiku nggak banyak ngomong. Diem diem aja duduk di sebuah sudut di rumah gitu loh. Mm-mm. Aku tuh ngerti banget kalau papiku lagi Mm-mm. sedih banget gitu ya. Tapi, nih dia nih, kakakku beda. Mm-mm. Kakakku merasa bahwa papi itu, jadi kan ini di luar kota ya. Ya. Kita tuh dari Jakarta udah datang ke situ Mm. semuanya meluangkan waktu gitu ya, datang ke situ. Kok papi itu nggak menyambut? Mm-mm. Papiku tuh nggak berbicara, nggak kumpul-kumpul, nggak nyambut, gimana sih gitu. Nah, Mm. kakakku tuh melihat itu negatif, Mm. Mm. asumsinya dia papiku tuh tidak menghargai kedatangan kita. Waduh, ngeri kan? Nah, itu asumsi. Nah, sedangkan aku memahami gitu kan ya, papiku tuh lagi sedih. Mm. Jadi ya memang dia menyendiri gitu ya. Ya. Nah, itu asumsi negatif tadi, itu tadi kalau nggak dikonfirmasi, Mm-mm. didiem-diemin, itu kayak apa ya, kayak kalau air yang berputar ke bawah itu apa namanya, Ted? Oh, gitu ya. Jadi Oh iya ya, di laut gitu suka kan. yang masuk gitu ya. Iya, iya benar. Gitu kan. Jadi kayak berputar terus ke bawah nyedot. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pikiran negatif itu terus terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah kuat Mm-mm. gitu kan. Jadi yang dia pikirkan adalah pertama apa? Ya itu papiku itu nggak menghargain banget ya anak-anaknya udah pada datang udah kumpul. Mm-mm. Itu pertama. Yang kedua, karena dia negatif, ah ya udah deh, nggak usah ngomong. Gawat kan? Mm. Ah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya udahlah, nggak usah kumpul lagi, nggak usah datang lagi. Oh, Waduh, jadi kemana-mana ya? parah kan? Jadi itu parah banget Iya kalau nggak segera betul. dikonfirmasi kan. Makanya penting Iya, banget iya. yang namanya asumsi itu kita konfirmasi, atau Yes. dengan kata lain yang perlu kita sadari, ya hidup kita tuh banyak di dunia asumsi sih. Nah, itu dia. Jadi Hati-hati aja gitu. kita asumsi itu nggak bisa kita hindari, Mm-mm. dan ketika tidak terampil ya mengolah gitu ya, mengkonfirmasi asumsi, nggak terbiasa lah, Iya, iya, itu dia akan membesar gitu ya. membesar. Membesar dan mungkin tadi ya dasarnya satu dua kejadian yang kemudian merusak hubungan, yang merusak Nah, macam gitu. Jadi segala hal yang mungkin kebanyakan baik jadi kelihatannya rusak semua, padahal cuman gara-gara belum terampil, nggak bersiap-siap ya, memiliki keterampilan untuk mengatasi satu dua momen yang krusial itu. bener. Oke, ya siap. Thank you, Mbak Ratna ya, Yes, atas Teddy. sharingnya yang luar biasa nih teman-teman. Nanti kalau pengen lebih detail gitu ya, ya bisa mengunjungi website Dinamis kalau pengen tahu tadi dengar trainingnya, Oh, kirain atau ngunjungin kafe kita, kan background kita kan kafe kafe. kita nih. Tapi kita mirip-mirip sama kafe orang juga nih, Mbak Ratna. Ya banyak yang pakai juga. Atau minimal baca bukunya teman-teman ya, baca bukunya itu bagus banget ya, dan itu perlu dilatih. Ya, Intinya adalah ada harapan untuk kita bisa punya hubungan yang terus bagus ya, meskipun ada betul. konflik, karena konflik nggak mungkin dihindarin. Hindar, ya. Nah, jadi situasi-situasi konflik itu sebenarnya ya bisa berpotensi juga memperkuat hubungan ya. Yes, Nah, kalau kita punya kalau skill. berhasil di resolve. Nah, oke, thank you Mbak Ratna. Oke, thank you Sehat-sehat, sukses selalu. Teddy. Sampai ketemu lagi teman-teman di Better Leader episode berikutnya. Yeay.